Ya, masih di Breaking News TV One, pemirsa, dan kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ana Nurdin. Pak, kalau kita lihat saat ini di Palestina, pola serangan Israel semakin menyasar warga sipil, di mana Rumah Sakit Al-Shifa, Rumah Sakit Al-Quds, dan Rumah Sakit Indonesia mendapat serangan, bahkan di pintu-pintu masuknya di mana para ambulans itu berjejer untuk mengevakuasi pasien. Itu kenapa polanya menjadi seperti itu, Pak? Apakah ini aksi panik dari pihak Israel? Satu, bisa dikatakan sebagai aksi panik. Yang kedua, mereka beralasan bahwa Hamas itu berlindung di rumah sakit. Bahwa para pejuang Hamas itu katanya berlindung di rumah sakit. Sehingga mereka menyasar rumah sakit. Dari semua rumah sakit tidak ada satupun yang tidak kena tembakan Israel. Karena dengan alasan tadi bahwa pasukan Hamas ada di rumah sakit. Sehingga ditargetkan menjadi ke rumah sakit. Tapi kalau bagi saya, seandainya pasukan Hamas itu ada di rumah sakit, maka berarti setelah itu ketika rumah sakit dilumpuhkan, ketika rumah sakit diserang, artinya berarti selanjutnya Hamas habis. Hamas tidak bisa melakukan aksi balasan kepada Israel. Hamas tidak akan bisa melakukan aksi balasan kepada tank-tank Israel yang sudah memasuki wilayah darat jalur Gaza. Tapi akhirnya walaupun dengan alasan apapun menyerang rumah sakit, tidak sama sekali berpengaruh kepada perlawanan Hamas. Ini berarti analisa militer Israel yang mengatakan bahwa di situ ada Hamas tidak terbukti dengan sendirinya. Walaupun misalnya ke Camp Jabalia, mereka mengklaim bahwa satu komandan Hamas mati dalam serangan mereka ke Camp Jabalia 2 hari yang lalu. Tapi itu kan tidak bisa dikonfirmasi juga. Walaupun misalnya beberapa media Eropa mengatakan bahwa ini adalah untuk membunuh atau untuk menghancurkan Hamas yang bersembunyi di Camp Jabalia. Tapi apakah perlu 400 orang sipil, anak-anak, wanita untuk menjadi untuk dikorbankan untuk seorang pejuang Hamas? Ini kan sebuah pertanyaan yang besar. Jadi saya pikir memang strategi perang Zionis Israel sekarang itu barbar sekali, tidak berpedoman kepada etika perang, tidak berpedoman kepada panduan-panduan atau resolusi PBB tentang perang, konvensi-konvensi tentang perang, yang akhirnya mereka bisa kita katakan bahwa yang penting sikat saja. Ya, yang penting sikat saja, baik dari udara, dari darat, dari beberapa arah yang mereka bisa lakukan. Tetapi serangan yang dilakukan melalui udara itu kan tidak bisa dengan pasti, tidak bisa memastikan mengeksekusi orang tertentu yang mereka target. Itu akan sangat sulit. Itu harus dilakukan dengan melakukan perang darat. Mereka harus benar-benar tahu lokasinya di mana, titiknya di mana, lalu melakukan penyergapan kepada lokasi tersebut. Ini yang sekarang belum dilakukan, masih secara acak. Ya, serangannya masih secara acak. Kebanyakan adalah rumah sakit, sekolah, dan tempat pengungsi Palestina, termasuk Jabalia, termasuk pada pagi hari ini atau malam hari ini itu di pengungsian Al-Maghazi yang korbannya juga sama ratusan juga. Nah, serangan-serangan brutal seperti itu ini mengakibatkan akan lebih banyak warga sipil yang menjadi korban, akan lebih banyak anak-anak yang menjadi korban, akan menjadi orang tua yang menjadi korban. Artinya akan lebih banyak warga sipil yang tidak bersenjata. Artinya berarti serangan Israel ini tidak tepat sasaran, kurang tepat sasaran, tidak tepat sasaran. Kalau memang tujuannya adalah Hamas, kalau tujuannya Hamas tidak perlu tempat pengungsian, kalau tujuannya Hamas tidak perlu rumah sakit, tidak perlu sekolah, gitu kan. Berarti ya? Kalau tujuannya ini sengaja atau tidak ya, Pak ya? Betul, ya. Betul. Nanti apakah kita memang akan dia punya lanjutkan lagi, tapi kita akan terlebih dahulu memantau kembali kondisi di Patung Kuda. Sudah ada rekan kami Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana kondisi di Patung Kuda saat ini? Kalau di Monas tadi sudah mulai membubarkan diri, bagaimana dengan kondisi di Patung Kuda? Ya, selamat siang Mala dan juga pemirsa. Benar sekali, untuk pembubaran di dalam Monas memang sudah terjadi sejak tadi, dan saat ini di Patung Kuda tempat kami berdiri memang terlihat ribuan massa masih bergerak dari dalam Monas menuju ke Patung Kuda untuk bergerak keluar meninggalkan acara aksi damai bela Palestina sejak pagi hari tadi. Di mana di titik ini juru kamera saya Senida Aditya akan mengantarkan Anda kepada ribuan demonstran yang secara satu persatu begitu keluar meninggalkan Monumen Nasional. Dan saat ini di Patung Kuda dapat Anda saksikan tepat di layar kaca Anda saat ini mengarah ke Sarinah Bundaran HI, di mana ribuan demonstran bergerak ke arah
Sarinah maupun juga ke arah Bank Indonesia ke Jalan Abdul Muiz lebih tepatnya. Dan saat ini jika dapat kami gambarkan, dibandingkan dengan 30 menit atau 1 jam yang lalu, saat ini situasi arus lalu lintas kembali memadat, namun tidak tertahan seperti pagi hari tadi. Karena sempat arus lalu lintas tadi tertahan pada pagi hari tadi, khususnya ketika massa berbondong-bondong datang di saat yang bersamaan untuk memasuki Monas. Lalu saat ini massa yang mulai meninggalkan beriringan dengan arus lalu lintas yang mulai lebih lancar dan lebih dapat dilalui begitu, karena saat ini kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sudah dapat melewati Patung Kuda baik mengarah ke Sarinah, Abdul Muiz atau bahkan ke Perpustakaan Nasional, di mana tepat di sebelah kanan saya adalah arah ke Perpustakaan Nasional. Meskipun memang dengan catatan beberapa ataupun juga masih banyak kendaraan yang terparkir di tepi jalan untuk kemudian juga memang sedikit mengganggu arus lalu lintas saat ini. Namun memang sejak pagi hari tadi kami memantau bahwa ada banyak sekali personel kepolisian yang standby begitu dan bersiap untuk menangani ataupun juga merekayasa arus lalu lintas. Dan sementara itu hingga kini juga kami masih terus-menerus melihat bahwa ribuan massa masih bergerak keluar dari arah Monas. Bahkan beberapa tadi kami lihat ada kendaraan-kendaraan yang ditumpangi oleh massa begitu dari dalam Monas menuju keluar, di mana di dalam kendaraan tersebut berdiri orator-orator dengan pengeras suara masing-masing yang menyerukan untuk mengutuk serta juga menuntut Israel untuk menghentikan serangan ke masyarakat Palestina hingga saat ini. Lalu kemudian juga pemirsa, memang dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh massa demonstran ini ada yang paling ditekankan ialah menghentikan penindasan, menghentikan penyerangan, serta melakukan gencatan senjata. Lalu kemudian pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan demonstran, salah satu demonstran, untuk mengetahui bagaimana kemudian situasi yang terjadi pada di dalam tadi. Boleh Pak? Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan beberapa dari ribuan demonstran yang hari ini hadir di Monas. Boleh disampaikan kesan pesannya Bapak? Ya. Terima kasih TV One. Ya, semoga aksi damai kali ini memberikan dukungan pada saudara-saudara kita di bumi Palestina, Ardus Syam, ya, mendapat apresiasi dan memberikan dukungan tersendiri bagi kaum muslimin, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Ribuan ya, bahkan bisa jutaan hadirin pemirsa TV One. Alhamdulillah saya dari Medan. Ini kami juga ada yang dari Jawa Timur, dari Medan, dari Tangerang. Dari Tangerang, Masya Allah. Mudah-mudahan satu tuntutan kita pre-Palestin, ya, pre-Palestin, ya, pre-Palestin, Palestina merdeka bebas dari kungkungan penjajah. 75 tahun mereka sudah merasakan bagaimana dijajah, dan negeri ini dulu merdeka, ya, mendapatkan satu dukungan pertama dari saudara-saudara kita di Palestina. Satu, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita ke Palestina, karena dia adalah bumi yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak. Allahu Akbar. Ya, pemirsa, dapat Anda dengarkan tadi perbincangan kami dengan salah satu peserta aksi damai di Monumen Nasional pada pagi hari ini, dan sementara demikian dapat kami kabarkan. Saya kembali kepada Anda malah di studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan dari Patung Kuda. Selanjutnya kita akan melihat situasi di Stasiun Juanda. Sudah ada rekan kami Iman Fajar. Ya, selamat siang Iman. Bagaimana kondisi di Stasiun Juanda saat ini? Apakah peserta unjuk rasa sudah mulai meninggalkan Monas untuk kembali ke rumah mereka masing-masing? Ya, selamat siang. Seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca Anda, bahwa sejumlah peserta aksi dari Solidaritas Bela Palestina telah mulai meninggalkan Monumen Nasional atau Monas menuju rumahnya masing-masing. Dan saat ini di tempat saya melaporkan di Stasiun Juanda, pemirsa, bisa dilihat bahwa sejumlah peserta aksi memilih untuk naik transportasi umum dalam melakukan perjalanan pulangnya. Dan ini merupakan pemandangan yang cukup sama ketika kita tadi pagi mengingat sejumlah
masa aksi ini juga naik transportasi umum, dan yang kita lihat di sini adalah masa aksi yang baru saja melakukan aksi solidaritas bela Palestina di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dan sebagai informasi juga pemirsa, tingginya antusias masyarakat untuk mengikuti aksi solidaritas bela Palestina membuat sejumlah masyarakat tidak bisa masuk ke kawasan Monas sehingga mengurungkan niatnya untuk Monas. Namun meskipun tidak berhasil mencapai kawasan Monas, antusiasme mereka, semangat mereka untuk membela Palestina, solidaritas dengan Palestina tetap terjaga. Dan ini merupakan hal yang positif mengingat peran Indonesia terhadap Palestina sebagai negara sahabat merupakan sebuah hubungan yang sangat baik. Dan ini menunjukkan bagaimana positifnya dukungan masyarakat Indonesia dan juga pemerintah Indonesia terhadap keadaan yang ada di Palestina. Di sini bisa kita lihat sendiri bahwa banyak masyarakat yang mendukung Palestina di tengah-tengah kesulitan warga Palestina dalam gempuran tentara Israel. Itu yang bisa kami sampaikan di stasiun Juanda, bahwa masyarakat sangat memiliki solidaritas yang tinggi terhadap masyarakat Palestina. Demikian, kembali ke studio. Baik Iman, bisa Anda gambarkan peserta aksi yang berada di belakang Anda ini mengarah ke wilayah mana saja setelah meninggalkan Monas? Baik, tampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Iman Fajar yang berada di stasiun Juanda. Dan pemirsa, kita akan kembali untuk melihat bagaimana situasi terkini dari aksi bela Palestina yang berlangsung hari ini. Namun kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut, Breaking News TV One masih akan kembali, tetaplah bersama kami.